Halo sahabat BPHN, selamat datang di BPHN Talks. Dalam segmen Fokus Hukum, forum diskusi peningkatan analis hukum. Sebuah ruang diskusi yang menghadirkan perspektif dan pengetahuan dari para ahli untuk meningkatkan kapasitas dan profesional analis hukum. Berjumpa dengan saya, Fiona Wijaya, yang akan memandu kita dalam podcast hari ini. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan tugas sehari-hari kita sebagai analis hukum, yaitu mengenai seluk-beluk kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Nah, untuk membahas topik yang sangat menarik tersebut, telah hadir bersama kita seorang narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Pak Regi Perdana SH-LLM. Selamat siang Pak, selamat datang. Siang Mbak Fiona, selamat siang sahabat BPHN, para analis hukum yang keren. Mantap Pak ya. Nah Pak Regi ini rekan-rekan sekalian sahabat BPHN adalah Wakil Ketua Bidang Hukum Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia dan beliau juga adalah Dewan Pengawas Perkumpulan Ahli Profesional Kerjasama Pemerintah dengan Swasta. Betul ya Pak ya? Iya. Jadi dari jabatannya saja sudah terlihat ini adalah pekerjaan yang beliau dekat gitu ya, sehari-hari memang sering bersinggungan dengan masalah pembentukan perjanjian ini. Nah Pak Regi, kita kan akan ngobrolin tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha ya. Ini sebetulnya bagian dari hal yang lebih besar ya, mungkin mengenai perjanjian pemerintah ya. Sebetulnya tuh kalau misalnya boleh dijelaskan Pak, spektrum perjanjian pemerintah yang biasa kemudian dikerjakan ya oleh kita sebagai orang-orang yang berkecimpung di pemerintahan tuh apa saja ya Pak? Iya, kalau berbicara tentang perjanjian pemerintah ini kan luas banget ya. Jadi ada perjanjian pemerintah yang sifatnya publik, ya, ada yang sifatnya private ya. Contohnya misalnya perjanjian-perjanjian internasional gitu ya, antar negara ya, atau multilateral begitu ya. Itu kan ranah perjanjian yang sifatnya publik lah begitu ya. Tetapi ada juga yang sifatnya privat ya, seperti misalnya perjanjian terkait dengan bisnis ya, yang memang objeknya itu adalah yang subjeknya itu adalah salah satunya adalah instansi pemerintah. Tetapi dia dalam kapasitasnya kedudukannya sebagai person atau pihak yang melakukan transaksi bisnis. Jadi ada juga kontrak-kontrak bisnis pemerintah yang memang dilaksanakan oleh pemerintah dengan pihak-pihak lainnya. Ya, jadi pemerintah tuh deal dengan sangat banyak jenis perjanjian ya, baik yang sifatnya privat maupun publik. Tapi hari ini kita agak fokus dengan yang sifatnya bisnis gitu ya Pak ya. Nah kalau misalnya tadi untuk kontrak-kontrak yang sifatnya bisnis sendiri, sebetulnya ada macam-macam lagi nggak tuh Pak dalamnya? Oh iya, banyak banget lagi macamnya gitu kan. Misalnya saja contohnya kontrak-kontrak di bidang pertambangan kan. Ada kontrak karya, ada PSC dan lain sebagainya ya. Belum kontrak-kontrak di bidang keuangan, investasi, belum kontrak-kontrak pengelolaan aset ya, misalnya kalau yang diatur di Undang-Undang Perbendaharaan, Undang-Undang Keuangan Negara, dan PP Pengelolaan atau Pemanfaatan Barang Milik Negara atau Daerah kan dikenal ada yang namanya KSP gitu kan, kerjasama pemanfaatan. Ada yang disebut dengan sewa gitu dan lain sebagainya gitu ya. Pun ada kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, jangan lupa loh ya, Perpres 16 ya. Dan ada satu lagi yang memang sifatnya kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau public private partnership. Oh, public private partnership itu diterjemahkan jadi kontrak kerjasama pemerintah dengan badan usaha ya, dan itu satu bagian dari banyak banget ya. Ini berarti kalau dibikin podcast bisa berseri-seri nih Pak. Bisa berseri-seri sama Pak nih Regi gitu, ya teman-teman. Karena ternyata banyak banget, tenang sabar, analis hukum kerjaan kita emang banyak sekali ya. Tapi hari ini dari kontrak yang tadi Pak Regi sebut luas banget itu, kita akan fokus ke kerjasama pemerintah dengan badan usaha ya, atau tadi yang dikenal juga dengan public private partnership ya. Mungkin boleh tuh Pak dijelaskan ke teman-teman sahabat BPHN sebetulnya KPBU itu apa sih Pak gitu, dan kenapa sih kemudian pemerintah tuh perlu, atau kapan pemerintah kemudian perlu buat KPBU? Iya, jadi secara prinsip begini ya, pemerintah itu kan punya tugas dan tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan publik termasuk infrastruktur untuk publik. Kalau mau pintar harus ada sekolah, kalau mau pintar harus ada listrik, kalau mau ekonomi tumbuh itu harus ada jalan, ya, harus ada pasar, harus ada berbagai macam industri dan lain sebagainya ya. Nah sementara anggaran kita pemerintah itu juga
sangat-sangat terbatas gitu ya. Jadi untuk menutupi gap itu, maka kemudian dikembangkanlah konsep public-private partnership. Atau kalau di Indonesia itu kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur atau KPBU. Walaupun sebetulnya rohnya dari PPP atau KPBU itu tidak semata-mata kita butuh uang, tetapi juga adalah layanan publik yang lebih baik gitu ya. Kalau dikelola oleh pihak-pihak private ya pada umumnya itu infrastruktur ini akan terkelola ya lebih baik lagi. Itu sih semangat yang dikembangkan dalam konsep PPP baik yang berlaku di internasional maupun di adopsi di negara kita. Jadi bersama-sama gitu ya Pak untuk memenuhi berbagai kebutuhan tadi yang pemerintah tidak akan sanggup kalau hanya sendiri gitu ya karena resource-nya terbatas. Berarti karakteristik yang khasnya dari KPBU ini apa Pak? Nah, jadi ini relevan banget nih dengan diskusi kita terkait dengan perjanjian pemerintah ya. Jadi bagian dari perjanjian pemerintah ya, khususnya dalam konteks bisnis, ini ada kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur atau KPBU. Nah, kalau ditanya karakteristiknya, nah ini memang inilah uniknya apa? Karena inilah perjanjian atau kontrak jangka panjang. Gitu. Jadi di mana pihak swasta ya itu menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan oleh pemerintah atau oleh masyarakat. Nah, kemudian nanti si swastanya itu akan mengeluarkan uangnya untuk membangun sesuatu atau infrastruktur, baik itu dari kantongnya sendiri atau dia dari lembaga pembiayaan. Kemudian nanti kalau sudah jadi itu dia bisa mengoperasikan gitu ya. Dan dari pengelolaan infrastruktur tersebut yang tentunya berguna untuk masyarakat, dia akan mendapatkan pengembalian investasinya gitu ya. Contoh sederhana jalan tol lah. Kan Mbak Viola sering pakai jalan tol ya. Dari sini ke Bandung ya. Contohnya tol layang MBZ gitu ya. Jadi pihak pemerintah memiliki keinginan untuk memperlancar arus manusia, arus barang ya. Maka kemudian dibentuklah itu atau dibangun atau direncanakanlah sebuah jalan tol. Lalu kemudian ditawarkan kepada swasta nanti kemudian akan melakukan pembangunan itu gitu ya. Kemudian setelah dibangun tentu beroperasi, masyarakat itu menerima manfaatnya gitu ya. Kemudian dari hasil pembayaran tol itu si swasta itu akan mendapatkan pengembalian investasi. Itu sederhananya seperti itulah gitu ya. Jadi ini adalah kontrak jangka panjang, kontrak investasi ya, yang prakteknya itu banyak dilakukan di kita maupun di negara-negara lainnya gitu. Jadi pengen dalemin dulu nih Pak, berarti ini khasnya sering dipakainya untuk proyek-proyek infrastruktur ya Pak ya? Ya memang PPP dalam terminologi yang dikembangkan di Perpres 38 tahun 2015 merujuk kepada terminologi yang digunakan oleh PPP Lab ya, IMF itu memang kerjasama pemerintah dalam penyediaan infrastruktur publik. Publik. Iya. Ya, baik. Dan dia bukan privatisasi ya Pak? Bukan, karena kalau privatisasi kan semua swasta yang mengambil kendali kan. Nah, contoh jalan tol kan, apakah swastanya dia menentukan tarif sendiri? Enggak, gitu kan. Tetap dia harus meminta persetujuan pemerintah, yang dalam hal ini adalah Kementerian KPU. Ya. Dan waktu beroperasinya tetap ada peran pemerintah juga ya kalau nggak salah di situ ya? Ada. Jadi peran pemerintah di situ sebagai bohirnya lah. Kebijakan strategik itu menjadi domainnya pemerintah. Gitu kan. Kebijakan-kebijakan teknis operasional itu ada di pihak swasta. Dan di sini ada pembagian peran lah, dan juga pembagian resiko. Dan itulah yang kemudian nanti jadi materi perjanjiannya kelihatannya ya Pak ya. Betul banget gitu. Mantap. Jadi udah mulai terlihat ya sahabat BPHN apa yang menjadi khas dari KPBU ini tadi ya, tentang objeknya, kemudian bagaimana kemudian pemerintah dan swasta sama-sama memiliki bagian yang kemudian harus dikerjakan gitu ya, dan itulah yang akan jadi materi penyusunan perjanjiannya. Kalau di Indonesia udah cukup banyak ya Pak yang menggunakan skema KPBU ini. Biasanya contohnya apa Pak, dan dasar hukumnya sejauh ini apa sih Pak untuk teman-teman merujuk nanti? Iya, jadi untuk contoh-contoh proyek yang success story banyak banget lah di Indonesia ya. Misalnya contoh Kementerian Kominfo pada saat itu, sekarang Komdigi,
dia punya 2 proyek yang dilaksanakan dengan skema KPBU yang cukup besar. Yang pertama itu Palaparing. Palaparing itu serat optik gitu ya, serat optik yang membentang ada di 3 wilayah Indonesia, ada bagian barat, tengah, dan timur. Jadi untuk memperluas akses layanan internet, ya, akses informasi, maka kemudian Kementerian Kominfo pada saat itu mengembangkan skema public private partnership untuk serat optik. Itu namanya Palaparing. Nah, yang kedua itu satelit multifungsi. Ya, satelit Satria itu juga dilaksanakan dengan skema kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha. Di jalan tol seabrek-abrek lah gitu, teman-teman di PU gitu ya, di badan pengatur jalan tol itu punya banyak banget gitu kalau mau diceritakan gitu ya. Salah satunya MBZ gitu ya. Teman-teman di Kementerian Perhubungan juga bandara, pelabuhan gitu ya, itu juga sesuatu yang bisa di KPBU-kan. Jadi sebenarnya kalau infrastrukturnya itu bisa infrastruktur yang sifatnya sosial gitu kan, atau yang infrastruktur yang sifatnya itu ekonomis, bisa menyedot pendapatan. Nah, kalau yang sosial itu di sini belum ada nih. Belum ada, tapi kalau kita lihat misalnya di Australia, di Belanda itu ada lapas gitu kan. Jadi lapas itu swasta yang membangun, swasta yang berinvestasi. Lalu ada kontrak jangka panjang gitu ya. Kemudian nanti si swasta itu akan mendapatkan pengembalian investasinya gitu kan. Kalau dalam skemanya itu disebut government pays gitu kan. Jadi pemerintah yang quote and quote mencicil gitu kepada si pihak pengelola lapas. Wah, berarti saya cukup ternyak juga ya, karena tadi infrastruktur saya kebayangnya pasti jalan tol, pelabuhan. Ternyata bisa sampai antariksa juga ya, satelit gitu kan, bisa. Terus kemudian fiber optik gitu ya, serat optik ya, benar ya, fiber optik ya. Kemudian bahkan sampai yang sosial, berarti sebetulnya ruang untuk bidang ini berkembang masih untuk Indonesia masih luas sekali ya Pak ya. Luar biasa. Dan dasar hukumnya Pak? Nah, untuk dasar hukumnya sangat clear ya. Kita punya Perpres 38 tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Kemudian diturunkan ke dalam beberapa peraturan kementerian lembaga. Kementeriannya itu ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas. Ini untuk pengaturan yang sifatnya general ya. Turunan dari Perpres 38, tapi itu sifatnya general gitu ya. Kemudian ada peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang bagaimana fasilitas-fasilitas fiskal gitu ya, itu bisa diberikan untuk proyek KPBU ya, dan juga ada penjaminan pemerintah di situ. Kemudian ada peraturan Menteri Dalam Negeri nih gitu ya, terkait dengan untuk daerah gitu kan. Dan yang nggak kalah penting, ini peraturan LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ya. Karena memang swasta yang dipilih itu harus kompetitif gitu kan, jadi dikompetisikan. Jadi harus ada proses pengadaan yang akuntabel. Wow, berarti dasar hukumnya udah lumayan lengkap ya Pak ya, mulai dari tata cara KPBU-nya ada, penjaminannya ada, tadi saya dengar ya, dan bahkan untuk teman-teman yang di daerah juga sudah punya guidance ya sebetulnya kalau mau melakukan hal ini. Nah mungkin sekarang bisa dibahas lebih dalam nih Pak terkait dengan skema KPBU-nya sendiri nih untuk menjadi pegangan teman-teman sahabat BPHN yang menonton. Jadi terkait dengan skema mungkin kita dari aspeknya dulu ya. Jadi ada aspek subjeknya dulu ya, siapa yang melaksanakan kerjasama. Tentu yang menjadi subjek kerjasamanya, subjek perjanjian atau subjek kontraknya itu dari pemerintah dan dari badan usaha. Dari pemerintah itu bisa kementerian, bisa lembaga, bisa kepala daerah gitu ya. Bisa juga direksi BUMN atau BUMD gitu kan, dalam kedudukannya sebagai kuasi dari pemerintah. Nah, sedangkan di sisi yang lainnya, kan kalau perjanjian harus minimal ada 2 pihak ya. Nggak bisa sendiri dong ya. Bisa sendiri, kalau sendiri ya tepuk tangan gitu kan. Tepuk angin. Nah, maka kemudian dari sisi mitranya, itu badan usahanya bisa berbentuk BUMN, BUMD sebagai entitas bisnis ya. Kemudian juga bisa badan usaha swasta, bisa badan usaha swasta asing ya. Kemudian juga bisa koperasi gitu kan.
itu adalah dari subjeknya ya. Tadi objeknya ya ada infrastruktur yang sifatnya sosial dan ekonomi, tadi sudah dijelaskan. Kemudian karena ini adalah investasi ya, jadi si swasta itu, jadi rumusnya kan gini, bentuknya itu ada D, B, F, O, M. D-nya itu design, B-nya itu build, F-nya finance, O-nya operation, M-nya maintenance, dan nanti di ending itu ada T, transfer. Gitu ya. Nah, jadi dalam skema KPBU itu si swasta itu nanti dia yang mendesain, ya, dia yang membangun, dia yang membiayai, kemudian nanti dia bisa mengoperasikan dan dia bisa memelihara proyek itu gitu ya, dan mendapatkan pendapatan atas investasi yang dia keluarkan. Nanti setelah jangka waktu perjanjian berakhir tentu ditransfer kepada pemerintah. Nah, bentuk pengembalian investasinya gitu ya atas uang yang sudah dia tanamkan itu ada 3 rupa lah kalau yang diatur di Perpres 38. Yang pertama itu user pays, tarif ya. Jadi jalan tol tadi, swasta bangun, swasta dapat duit dari tarif. Nah kemudian ada yang government pays tadi ya, swasta bangun penjara misalnya gitu ya. Atau misalnya gini lah, yang sudah jadi itu ini, jalan lintas timur Sumatera, itu bukan jalan tol, jalan non tol, kan nggak ada pengguna yang bayar tarif ya, maka si swasta itu yang melakukan revitalisasi jalan, ya, preservasi jalannya, kemudian Kementerian PUPR itu membayar secara berkala per periode lah ya, yang diperjanjikan gitu kan. Nah, tetapi ini berbeda dengan kalau kita nyicil rumah. Kalau kita nyicil rumah gitu ya, misalnya kita dibangunkan rumah oleh developer, kemudian kita cicil ya per bulan. Kalau ada kebakaran siapa yang nanggung? Kalau ada rusak-rusak siapa nanggung? Kita. Nah kalau di dalam mekanisme government pays tadi gitu ya, itu yang menanggung si badan usaha gitu. Jadi kita bayar tuh all in. Kalau misalnya rusak ya mereka harus benerin gitu kan. Dan ada service level agreement yang diperjanjikan gitu kan. Nah jadi misalnya kalau jalan berlubang itu dalam waktu 2 hari itu harus sudah selesai gitu ya, itu harus dipenuhi itu. Kalau misalnya itu tidak dipenuhi, maka cicilannya tadi, quote and quote cicilan ya, cicilannya tadi itu dikurangi, tidak dibayarkan 100%. Jadi dia bisa dibayar itu berdasarkan performanya dia ya, ketika mengelola proyek gitu. Jadi itu yang membedakan dengan cicilan rumah yang KPR kita kenal lah gitu ya. Gitu. Jadi yang kita bayar sesuai dengan kinerjanya dia berdasarkan service level agreement yang diperjanjikan. Gitu. Dan itu menarik ya. Jadi kalau misalnya jalan lubang, jalan rusak, ya swasta mau nggak mau dia harus segera memperbaiki. Kalau enggak kan nanti dia nggak akan mendapatkan pembayaran penuh. Nah berbeda kalau itu bisa dikelola pemerintah. Ketika jalannya rusak gitu kan, dilihat dulu nih ada nggak anggarannya gitu. Kalau nggak ada anggarannya kan berarti harus dianggarkan dulu revisi DIPA gitu kan. Ditutup batu dulu biasanya Pak. Gitu kan, ditutup batu malah biaya kan. Bener. Gitu kan, kalau ternyata nilainya di atas 200 juta kan harus tender misalnya gitu ya. Nah, jadi ada proses administrasi yang membuat itu menjadi semakin lama untuk ditangani. Masyarakat kan jadi terganggu. Jangan-jangan bolongnya juga jadi makin lebar gitu kan. Nah, itulah beauty-nya dari kerjasama dengan KPBU ini. Swasta gitu ya. Jadi itu tadi ya, ada tarif, ada government pays. Nah, kemudian ada bentuk lainnya sih yang bisa dilakukan. Misalnya contoh TOD. Transit Oriented Development. Kereta, terus ada mall-mallnya, ada pusat-pusat perbelanjaannya gitu ya. Nah jadi itu juga bisa dijadikan untuk pengembalian investasi. Atau mungkin kalau Kementerian IMIPAS sekarang ya, itu di Nusa Kambangan dibangunkan lapas gitu ya. Kemudian nanti pengembalian investasinya dari pengelolaan agrobisnis yang ada di di situ yang ada di Nusa Kambangan bisa juga. Iya, karena dia bentuknya perjanjian, jadi dia lebih fleksibel ya Pak untuk memilih bentuk-bentuk tadi. Betul. Tapi mungkin jadi aspek rumitnya di situ, karena ketika menyusun perjanjian, kemudian semuanya itu harus muncul dong dalam perjanjiannya gitu ya. Betul.
Nah ini karena ini kan adalah perjanjian yang sifatnya jangka panjang. Gitu kan, kita mencari partner bukan untuk setahun, 2 tahun, 3 tahun, tetapi bisa lebih dari 10 tahun kan, sampai maksimalnya itu 50 tahun ya, kalau di aturan kita 50 tahun. Nah itu kan tentu sama seperti orang ingin menikah gitu kan, jadi harus ada persiapan yang matang dulu, kalau enggak nanti kerjasamanya nggak akan berjalan. Maka kemudian di dalam KPBU itu ada proses penyiapan yang harus dilakukan. Nah untuk KPBU itu sendiri, inisiatif bisa datang dari pemerintah, disebut solicited, atau datang dari pihak swasta, disebut unsolicited gitu kan. Nah ketika proyek itu adalah proyek solicited, artinya inisiatif pemerintah, maka kemudian pemerintah harus menyiapkan studi pendahuluannya dulu untuk menentukan apakah proyek ini cocok nggak dilaksanakan dengan KPBU. Jangan-jangan dia tidak efisien kalau dengan KPBU, lebih efisien dengan skema pengadaan barang dan jasa biasa misalnya gitu ya. Nah kalau dari hasil studi pendahuluannya ini kayaknya cocok nih KPBU, maka ditingkatkan kelayakannya itu dengan menyusun pra-FS gitu kan, untuk melihat kelayakan dari sisi komersilnya masuk apa enggak, dari sisi ekonominya bermanfaat enggak untuk masyarakat, dari sisi strategiknya itu melihat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan gitu kan, dengan tata ruang dan lain sebagainya. Jadi memang betul-betul harus disiapkan. Nah semua dihitung di situ gitu kan, jadi bukan perjanjian yang muncul tiba-tiba ya. Nah setelah kajian itu siap, itu juga kemudian badan usaha yang dipilih atau swasta yang dipilih itu juga dilakukan secara kompetisi gitu kan. Prinsipnya itu dilakukan dengan cara tender yang terbuka, walaupun boleh penunjukan langsung dengan kondisi tertentu. Nanti kalau sudah ketemu pemenangnya, barulah bisa dilaksanakan perjanjian. Itu kalau yang solicited. Kalau yang unsolicited, usulannya dari swasta nih ya, misalnya perusahaan A, dia melihat pemerintah tuh berencana membangun jalan tol ruas mana gitu, tetapi belum bikin kajian gitu kan, atau dia ada kebutuhan tertentu seperti Kediri, Bandara Kediri. Nah itu usulan dari swasta. Nah jadi swasta itu datang ya, membawa letter of interest-nya gitu kan, disertai dengan dokumen pendukung berupa kajian-kajian yang ringkas. Pemerintah setuju, kemudian pemerintah menetapkan itu menjadi project unsolicited. Kemudian si inisiatornya, swastanya diminta untuk menyiapkan tadi FS-nya, gitu kan. Nah nanti kalau misalnya FS-nya sudah jadi, nggak otomatis dia ditunjuk langsung, ya. Tetapi harus proses tender, gitu kan. Nah kan si inisiator pasti akan bilang, loh kan saya udah capek nyiapin dokumen-dokumen, masa tender disamakan dengan yang lain. Nah nggak kayak gitu. Nah di peraturan kita itu memberikan pilihan-pilihan privilege lah untuk si inisiator. Ada 3 pilihan. Yang satu, ketika tender nilainya ditambahkan 10%. Itu boleh. Ya, atau tidak ditambah 10%, tetapi dia dijanjikan kalau nanti kalah ya udah semua studinya itu dibayar oleh pemerintah, gitu, itu juga bisa gitu kan. Atau yang ketiga itu right to match. Jadi kalau right to match itu saya inisiator, ternyata pada saat evaluasi di proses tender, nilai saya tuh di bawah dari perusahaan lain. Gitu kan. Nah, maka saya ini dikasih hak untuk memasukkan kembali proposal untuk menandingi perusahaan yang ada di yang di penilaian sementara itu ada di peringkat pertama. Kalau saya bisa menyamai itu, maka kemudian nanti saya bisa ditetapkan sebagai pemenang. Nah, jadi tetap ada insentifnya ya kalau sebuah perusahaan, badan usaha kemudian tadi ya unsolicited dia yang menginisiasikan. Betul. Gitu. Wah, mulai seru tapi rumit ya. Iya, makanya. Makanya harus ikut fokus hukum ya, supaya paham gimana caranya membuat. Tapi kelihatannya nggak akan cukup dalam podcast ini saja ya sahabat BPHN. Tapi yang paling penting kita menangkap logikanya, pengertiannya, inti-intinya ya Pak. Kemudian nanti kita bisa terus mengembangkan kompetensi mengenai penyusunannya. Nah kalau dengan tadi ya sebetulnya materi yang dicakup itu sangat banyak ya. Kalau saya tangkap di perjanjiannya pasti sangat banyak, karena bukan cuma bicara mengenai pembangunannya aja, tapi kan tadi untuk puluhan tahun keuntungan apa saja yang boleh dilakukan, termasuk service level agreement-nya juga diperjanjikan ya Pak. Mungkin boleh ini pertanyaan terakhir nih Pak.
biasa kemudian garis besar perjanjian kerjasamanya itu memuat apa aja Pak untuk inti-intinya itu? Iya. Nah, jadi memang kalau untuk perjanjian garis besar intinya apa saja gitu ya. Ini kan perjanjian yang rumit gitu ya, tebal gitu ya. Alhamdulillahnya teman-teman di LKPP ini sudah menyiapkan model dokumennya gitu ya. Ada ya. Jadi itu bisa digunakan ya, tetapi tentu disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan proyeknya, bisa dimodifikasi gitu kan. Ya. Nah memang ini tebal banget nih gitu kan. Yakin ya, saya. Ya. Tapi yang pasti sih ini ya, ada beberapa item yang mungkin membedakan dengan perjanjian biasa lah ya. Nah untuk item detailnya apa nanti sahabat BPHN, para analis hukum yang keren, ini bisa eksplorasi di websitenya LKPP gitu kan. Ya. Nanti bisa dicari salah satunya itu surat edaran Kepala LKPP nomor 15 tahun 2022 ya, tentang model dokumen pengadaan pelaksanaan KPBU yang di dalamnya memuat rancangan kontrak atau rancangan perjanjian gitu kan. Nah menariknya itu beberapa hal ya, misalnya saja contoh di dalam format itu diatur tentang persyaratan pendahuluan gitu. Jadi begitu perjanjian KPBU itu ditandatangani, tidak otomatis seluruh pasal-pasal itu akan berlaku begitu ya. Pasal-pasal itu berlaku kalau persyaratan pendahuluan yaitu sudah dipenuhi dulu gitu kan. Ya, misalnya apa gitu ya. Misalnya tentang kapan tanggal mulai konstruksi, nah gitu kan. Nah kapan mulai tanggal konstruksinya itu bukan pada saat penandatanganan perjanjian atau ditentukan misalnya 2 bulan setelah penandatangan, tetapi tergantung dari persyaratan pendahuluan yang sudah dipenuhi. Ya misalnya ketersediaan lahannya itu sudah oke, gitu kan, dan juga tentu ada beberapa persyaratan pendahuluan yang bisa dituangkan di dalam kontrak. Ya, ya. Menarik juga ya, ada persyaratan pendahuluan ya, baru nanti masuk ke dalam materi-materi tadi yang sudah sempat disinggung sedikit-sedikit ya. Dan untuk lengkapnya tadi sahabat BPHN bisa dilihat tadi sudah disebut oleh Pak Regi ya di teman-teman LKPP ya, sudah ada di surat edaran Kepala LKPP. Meskipun ada draft tidak berarti lebih mudah ya Pak, karena kan tadi setiap KPBU kemudian pasti sangat khas dan banyak hal yang pasti saya pikir antar pihak akan terus bernegosiasi. Makanya gitu perlu kan. ini dari sisi pemerintah tuh analis hukum yang keren. Dan yang kita bisa harus menganalisa itu. Dan harus bikin pelatihan lagi ya kan. Dan untuk fokus hukum. Baik, sayang sekali ini karena durasi ya sahabat BPHN kita cukup sampai di sini, tapi saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Regi tadi adalah bekal awal ya Pak ya, untuk kemudian teman-teman memahami tentang KPBU, dan jika tertarik ada banyak sekali yang harus dipelajari ya. Dan tadi titipannya lagi adalah ini adalah bidang yang masih terus berkembang, apalagi kalau Indonesia mau terus membangun ya Pak ya, infrastruktur dan seterusnya, bahkan tadi ada juga infrastruktur sosial. Terima kasih banyak Pak Regi untuk sama-sama Mbak pencerahannya sore hari ini. Saya juga pertama kali mendengar tentang KPBU secara lengkap hari ini, jadi saya yakin sahabat BPHN juga sama seperti saya belajar banyak dan juga menimba banyak pencerahan dari percakapan ringan kita pada sore hari ini ya Pak. Sahabat BPHN, terima kasih telah menyaksikan BPHN Talks edisi ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti sosial media BPHN untuk mendapatkan informasi seputar pembinaan hukum nasional. Dan tadi ya, siapa tahu nanti di podcast berikutnya kita ketemu Pak Regi lagi untuk membahas misalnya KPBU khusus untuk apa gitu ya, mungkin jalan tol atau dan seterusnya, karena saya yakin pasti semua punya karakteristik yang berbeda-beda. Jadi jangan lupa terus menonton BPHN Talks dan mengikuti sosial media BPHN. Semoga diskusi hari ini bisa menjadi bekal tambahan untuk kita semua meningkatkan kualitas layanan hukum dan analisis hukum yang kita kerjakan sehari-hari. Jika sahabat BPHN punya masukan untuk topik yang mau diangkat, misalnya setelah nonton ini, aduh bahas lagi dong tentang KPBU lebih detail, jangan lupa ditaruh di kolom komentar di bawah ini ya, di teman-teman di dalam post ini, supaya kami bisa mengolah dan kami bisa membuat konten-konten yang sesuai dengan kebutuhan sahabat BPHN. Demikian, saya Fiona Wijaya undur diri, sampai bertemu di episode berikutnya.